Modul belajar literasi dan numerasi jenjang SD, program pembelajaran jarak jauh, kelas 6, semester 1, tema 1, lingkunganku, subtema 1, lingkungan fisik. Selamat pagi siswa kelas 6. Semoga kabarmu baik hari ini. Tahukah kamu alamat rumahmu dengan benar dan jelas? Apakah kamu mengenal daerah tempat tinggalmu dengan baik? Apa saja kenampakan alam dan kenampakan buatan di daerah atau provinsi tempat tinggalmu? Apakah ada lembah, gunung, sungai, sawah, tambak, pantai, atau yang lain? Bagaimana iklim daerah atau provinsi tempat tinggalmu? Sejuk atau panas? Adakah ciri khusus yang mudah dikenali dari daerah atau provinsi tempat tinggalmu? Sekarang, silahkan kamu lengkapi alamat rumahmu dengan bertanya kepada orang tuamu. Silahkan kalian isi nama jalan, RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, kode pos, dan negara. Selanjutnya, tanyakan kepada orang tuamu, adakah ciri-ciri ini di daerah atau provinsi tempat tinggalmu? Tuliskan namanya di sini ya. Mulai dari gunung atau pegunungan, hutan, sawah atau kebun, pantai atau laut, bangunan atau gedung, iklim atau cuaca, sungai atau danau. Dan jangan lupa diisi juga nama provinsi tempat tinggalmu. Sekarang, mari kita membaca. Namun sebelum membaca, coba amati gambar sampul buku ini dengan teliti. Lalu, silahkan menjawab 4 pertanyaan berikut ini ya. 1. Siapa yang ada pada gambar sampul buku tersebut? 2. Apa yang sedang dia lakukan? 3. Menurutmu, apa isi cerita buku tersebut? 4. Menurutmu, mengapa buku itu diberi judul Konser Menyambut Musim Kemarau? Konser Menyambut Musim Kemarau. Karya Hutami Lia Loverns. Udara siang terasa sangat panas, tapi angin dingin mulai berhembus di kebun para tonggeret. Wah, musim kemarau hampir tiba. Sudah saatnya para tonggeret mengadakan konser untuk menyambutnya. Sebagai pemimpin konser, Pangpung harus memastikan semuanya. Konser ini harus sempurna dan tepat pada waktunya. Perhatian para tonggeret jantan, sore ini kita latihan ya. Pangpung berseru sambil berkeliling. Ingat, saat latihan nanti, jangan terlalu keras suaranya. Latihan pertama sore itu pun dimulai. Shh, lebih pelan lagi. Ini kan baru latihan, bukan konser sesungguhnya, serunya. Esoknya, langit mendung sejak pagi. Pangpung ragu. Bisakah latihan konser diadakan sore ini? Siapa tahu sore ini langit lebih cerah
pikirnya. Sore itu, latihan tetap digelar. Namun kemudian, brus, hujan turun. Padahal langit nampak cerah. Angin kencang meniup Pangpung dan teman-temannya. "Cepat, berlindung, semuanya berpegangan erat!" seru Pangpung. Para Tonggeret bimbang. Aduh, cuaca ini membingungkan. Esoknya, cuaca cerah. Latihan konser kembali diadakan. Tak lupa, Pangpung mengingatkan para Tonggeret. Konser mereka harus tepat pada waktunya. "Suaranya jangan terlalu keras. Ini baru latihan. Kemarau belum benar-benar tiba. Daun pohon angsana belum banyak berguguran. Suaranya jangan terlalu keras. Bunga pohon randu belum mekar." Pangpung tak bosan mengingatkan. Beberapa Tonggeret merasa Pangpung terlalu cerewet. Mereka tak mau lagi ikut konser. Tak apa, pikir Pangpung. Ia bisa memimpin teman-teman yang lain. Siang itu, Pangpung terkejut sekaligus senang. Daun-daun pohon angsana sudah banyak berguguran. Wah, tak lama lagi musim kemarau tiba. Sekarang, bunga-bunga pohon randu sudah bermekaran. Hore! Musim kemarau benar-benar tiba. Pangpung memberitahu teman-temannya. Konser menyambut musim kemarau harus segera diadakan. Konser ini harus sempurna. Seusai konser, para Tonggeret akan menari bersama. Pagi ini, para Tonggeret berlatih untuk terakhir kali. Nyanyian para Tonggeret terdengar merdu sekali. Pangpung memberikan aba-aba sepenuh hati. Konser menyambut musim kemarau besok siang bisa terselenggara tepat pada waktunya. Panggung konser sudah siap. Undangan menonton sudah diterima para serangga. Semua rencana akan berjalan lancar. Saatnya Pangpung beristirahat sebelum tiba hari istimewa. Nah, sekarang saatnya. Langit cerah dan udara terasa hangat. Semua serangga berdatangan dari penjuru hutan. Mereka berbincang tentang kemarau yang benar-benar telah tiba. Saatnya Pangpung memberikan aba-aba. Konser menyambut musim kemarau pun dimulai. Suara nyaring para Tonggeret mengalun sangat merdu. Krit, 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 krit. Namun tiba-tiba titik-titik air membasahi para Tonggeret. Aduh, bagaimana ini? "Bagaimana mungkin hujan turun lagi?" jerit Pangpung. Nyanyian para Tonggeret semakin terdengar sayup-sayup. Penonton berlarian untuk berlindung. Namun, Pangpung berkeras, konser terus berjalan. "Hujannya tidak terlalu deras kok." Ia meyakinkan teman-temannya. "Ayo, semangat teman-teman!"
Pangpung kembali memberikan aba-aba. Para tonggeret kembali bernyanyi nyaring. Hujan berhenti, matahari bersinar kembali. Seluruh tonggeret pun naik ke panggung. Mereka menutup konser dengan menari bersama. Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Sekarang silakan kalian ceritakan kembali isi cerita tadi kepada orang tuamu. Kemudian diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan orang tuamu. Silakan tuliskan hasil diskusimu dalam tabel berikut ini. Siapakah nama tokoh pada cerita tersebut? Binatang apakah dia? Apa yang ingin dilakukannya? Bagaimana cara memenuhi keinginannya? Apakah latihan konsernya selalu lancar? Apakah tokoh dalam cerita mudah putus asa? Berhasilkah konser musik itu? Sekarang, mari kita simpulkan isi cerita buku berdasarkan diskusi tadi. Ada 3 kolom yang bisa kalian isi. Yang pertama, tentang apa yang diinginkan Pangpung di awal cerita. Yang kedua, apa yang dia lakukan di tengah cerita. Yang ketiga, bagaimana akhir cerita itu. Ketiganya, bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir itu adalah bagian dari sebuah cerita. Setiap cerita pasti memiliki 3 bagian tersebut. 3 bagian cerita itu bisa dituliskan menjadi sebuah karangan yang terdiri dari 3 paragraf. Kalian bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini ya. Angka 1 sebagai paragraf 1, angka 2 sebagai paragraf 2, dan angka 3 sebagai paragraf 3. Sekarang, yuk kita tuliskan kosakata baru. Pernahkah kamu melihat tonggeret? Pernahkah kamu mendengar suara tonggeret? Tanyakan kepada orang tuamu, adakah pohon randu dan pohon angsana di sekitar tempat tinggalmu? Kosakata yang pertama adalah tonggeret. Seperti ini ya gambar tonggeret. Sering disebut juga sebagai uir-uir. Tonggeret adalah serangga yang bunyinya ret, ret, atau krit, krit. Kosakata yang kedua adalah pohon randu atau sering disebut sebagai pohon kapuk. Pohon randu adalah pohon yang kayunya tidak keras, berwarna hijau, daunnya menjari, bunganya berwarna putih kekuning-kuningan, berbuah lonjong, berbiji bulat kecil berwarna hitam, berserat kapuk, digunakan untuk mengisi bantal dan kasur. Kosakata yang ketiga, pohon angsana atau sering disebut sebagai pohon sono kembang. Pohon sono kembang atau pohon angsana adalah pohon yang bunganya berwarna kuning dan berbau jeruk. Kulitnya dapat dimanfaatkan untuk obat. Kayunya digunakan untuk pembuatan alat-alat rumah tangga, bahan bangunan, kerajinan tangan, dan sebagainya. Kosakata keempat, bimbang. Bimbang artinya ragu-ragu, khawatir, atau cemas. Kosakata kelima, sempurna. Artinya utuh dan lengkap, terbaik, selesai dengan baik. Sekarang, mari kita praktikkan
5 kosakata yang sudah kita pelajari bersama. Kalian bisa memberikan tanda centang untuk jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Pangpung bimbang. Bisakah latihan diadakan sore ini? Menurutmu, apa persamaan kata bimbang pada kalimat ini? Apakah ragu, ataukah takut, ataukah sedih? Ya, betul. Jawabannya adalah ragu. Nomor 2. Para tonggeret bimbang saat hujan turun tiba-tiba. Apa ya persamaan kata bimbang pada kalimat yang kedua ini? Apakah sedih? Apakah menangis? Apakah khawatir? Kalian bisa memberikan checklist pada salah satu jawaban yang tepat ya. 3. Aku bimbang membayangkan bagaimana jika konser musik itu tidak berhasil. Apa persamaan kata bimbang pada kalimat itu? Apakah enggan, cemas, atau sedih? Untuk nomor 4, 5, dan 6, silahkan kalian baca di dalam hati. Tidak lupa untuk mengisinya ya. Semangat! Baik, semua pelajaran sudah kita pelajari bersama-sama. Kalian bisa membuat refleksi dari kegiatan di hari ini. Apakah kalian senang mengerjakan tugasnya? Semoga tetap semangat ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran literasi kelas 6 hari pertama. Semoga kalian semakin pandai dalam berliterasi. Dicukupkan sekian ya. Sampai berjumpa lagi di kegiatan literasi berikutnya.